Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas kurikulum yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu kurikulum tahun 2022 atau yang disebut dengan kurikulum prototype. Nah, apakah teman-teman masih berpikir bahwa ganti menteri akan ganti kurikulum? Tenang, sabar. Mari kita lihat terlebih dahulu penyampaian dari Mas Menteri Nadiem Makarim tentang kurikulum 2022 ini. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Kedua, fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Nah, itu adalah sambutan Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi Indonesia yang memberikan ungkapan pada peringatan Hari Guru tahun 2021 lalu bahwa akan diberlakukan kurikulum baru pada tahun 2022 ini. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum prototipe yang dapat digunakan oleh sekolah-sekolah yang mau menggunakannya saja. Ya, betul, bagi yang mau saja. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan video penyampaian Kepala BSKP Kemendikbudristek berikut ini. Bahwa kurikulum baru ini akan ditawarkan sebagai opsi, jadi bukan kewajiban. Sifatnya tidak wajib, sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk mengganti kurikulum. Di bagian dari paradigma merdeka belajar kita percaya bahwa sekolah perlu diberi keleluasaan termasuk dalam memilih kurikulum yang paling relevan, paling cocok bagi kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing. Jadi adopsi kurikulumnya nanti itu terjadi secara organik, tidak dipaksakan dari pusat harus mengganti dengan kurikulum yang baru. Ya, sekarang sudah jelas ya alasannya. Menurut Bapak Anindito Aditomo, Kepala BSKAP Kemendikbudristek, sekolah tidak akan dipaksa untuk menggunakan kurikulum ini alias tidak wajib. Sekolah akan diberi keleluasaan untuk memilih kurikulum yang paling relevan dan cocok untuk kebutuhan sekolah masing-masing. Sekarang ini, kurikulum 2022 sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Bagi sekolah yang lain, sekolah diberi kebebasan untuk mengadopsi kurikulum ini atau tidak. Kurikulum 2022 akan lebih berfokus pada materi yang esensial saja dan tidak terlalu padat materi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, ada kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2021. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menjembatani learning loss yang terjadi selama pandemi. Sebelum pandemi, kita menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan selama pandemi, kita menggunakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, setelah itu, untuk menjembatani learning loss ini, yaitu peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal, maka dibuatlah kurikulum prototype ini. Nah, kurikulum 2022 ini akan dilaksanakan selama 2 tahun, di mana 2 tahun ini akan diobservasi. Maka setelah 2 tahun, yaitu di tahun 2024, pemerintah akan menentukan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran ini. Karakteristik utama yang dimiliki kurikulum prototype ini adalah yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Kurikulum prototype ini memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran bagi sekolah yang menggunakan kurikulum ini. Nah, bagi sekolah yang menggunakan kurikulum ini akan dikembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter seperti iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas.
Yang kedua, sekolah akan fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 ini akan memberikan kesempatan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dan mengadaptasi materi pembelajaran sesuai kearifan lokal, serta paling penting adalah proses pembelajaran akan lebih mudah. Kurikulum 2022 ini juga sangat mengutamakan kompetensi. Salah satu contohnya adalah pemindahan mata pelajaran informatika dari mata pelajaran tambahan menjadi mata pelajaran esensial atau menjadi mata pelajaran yang penting. Nah, ini sangat dibutuhkan karena zaman sekarang anak didik saja sudah cakap dengan teknologi. Ini bukti bahwa Kemendikbudristek serius dalam menanggapi perkembangan zaman yang semakin maju. Bagaimana dengan pendidiknya yang kurang menguasai teknologi? Jangan khawatir, untuk persiapan implementasinya, pendidik tidak perlu khawatir akan kewalahan. Kemendikbudristek akan memberikan pendampingan secara reguler dengan metode jarak jauh seperti yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim. Bahkan dari pihak Kemendikbudristek akan mengembangkan platform pembelajaran yang akan mendukung aplikasi dari kurikulum ini nantinya. Kita akan meluncurkan berbagai macam platform teknologi, bukan hanya bagi-bagi laptop dan proyektor terbesar di sejarah Indonesia, tetapi kita juga akan memberikan berbagai macam pelatihan online yang bisa diikuti guru-guru secara mandiri sesuai kebutuhannya, bukan belajar teori-teori doang, yang praktis dari guru untuk guru, relevan dan praktis. Itu kuncinya. Berikut adalah karakteristik kurikulum 2022 di setiap jenjang. Pada jenjang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Kemudian untuk karakteristik di jenjang SD adalah penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Integrasi computational thinking itu adalah pemikiran komputasional, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian karakteristik kurikulum pada jenjang SMP. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian karakteristik kurikulum pada jenjang SMA. Program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Lalu di karakteristik kurikulum untuk SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran.
Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan dalam 1 semester. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill, karakteristik, dan dunia kerja. Kemudian untuk karakteristik SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Nah, bagaimana teman-teman menanggapi kurikulum 2022 ini? Silahkan beri komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.